Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Yulismawati dengan NIM 221010502470 dari kelas 02 SMJP 024. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi mikro dengan materi permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada tingkat harga selama periode waktu tertentu. Misalnya, ketika berbicara tentang berapa jumlah pakaian yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu, per bulan ataupun per tahun di Jakarta. Faktor permintaan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu barang. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang artinya jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang semakin mahal, maka permintaan terhadap barang itu berkurang. Yang kedua, terdapat harga barang lain yang terkait. Keterkaitan dua macam barang dapat bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplement atau pelengkap. Dan yang ketiga terdapat tingkat pendapatan per kapita. Dapat mencerminkan daya beli, maka semakin tinggi tingkat pendapatan, daya beli semakin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Dan yang keempat yaitu selera atau kebiasaan. Ini dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Dan yang kelima ada jumlah penduduk. Itu pun juga sama dapat mempengaruhi suatu permintaan barang. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan seringkali digabung dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik ekuilibrium saat jumlah penawaran dan permintaan sama. Harga dan permintaan. Hukum permintaan menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Begitupun sebaliknya. Alasannya yang pertama, sifat hubungan seperti itu disebabkan karena kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, apabila harga turun, maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Dan yang kedua, alasannya kenaikan harga barang menyebabkan pendapatan real para pembeli berkurang. Pendapatan yang merosot tersebut memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang dan terutama barang yang mengalami kenaikan harga. Selanjutnya adalah penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Faktor-faktor yang menentukan tingkat penawaran adalah harga jual barang yang bersangkutan, serta faktor-faktor lainnya yang dapat disederhanakan berbagai faktor non-harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang artinya jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Yang ketiga, harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi seperti tingkat upah yang lebih tinggi, harga barang baku yang meningkat, atau kenaikan tingkat bunga modal akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit. Yang keempat,
yaitu biaya produksi. Biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya, berarti penawaran barang itu berkurang. Dan yang kelima, teknologi produksi. Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut. Kurva penawaran mempunyai kemiringan positif. Artinya, garis kurva ini dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Harga dan penawaran. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana pula keinginan penjual untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Harga keseimbangan. Harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Permintaan sama dengan penawaran. Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan, sebab permintaan akan meningkat dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya, jika harga melebihi harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran meningkat dan jumlah permintaan menurun. Persamaan permintaan sama dengan QD sama dengan C min DP. Persamaan penawaran sama dengan QS sama dengan min M tambah NP. Contoh soal yang pertama yaitu, saat harga barang 20.000 per unit, permintaan Rifka sebanyak 2 unit. Namun saat harga barang turun menjadi 18.000 per unit, permintaan Rifa naik sebanyak 3 unit. Berapa fungsi permintaan Rifa? Caranya diketahui Q1 sama dengan 2, P1 sama dengan 20.000, dan Q2 sama dengan 3, dan P2 sama dengan 18.000. Hitung menggunakan persamaan garis lurus. Q min Q1 sama dengan Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Q min 2 per 3 min 2 sama dengan P min 2000 sama per 18.000 min 20.000. Q min 2 per 1 sama dengan P 20.000 min per min 2000. 4.000 min 2.000 Q sama dengan P min 20.000. Min 2.000 Q sama dengan P min 24.000. Q sama dengan 12 min 0,005 P. Jadi, fungsi permintaan Rifka yaitu Q sama dengan 12 min 0,0005 P. Jika harga barang 16.000, maka Q sama dengan 12 min 0,0005 dikali 16.000 sama dengan 4. Dan contoh soal yang kedua yaitu, saat harga barang 16.000 per unit, permintaan dini sebanyak 18 unit. Namun saat harga barang turun menjadi 14.000 per unit, permintaan dini naik sebanyak 22 unit. Berapa fungsi permintaan dini? Q1 sama dengan 18, P1 sama dengan 16.000, dan Q2 sama dengan 22, P2 sama dengan 14.000. Hitung menggunakan persamaan garis lurus. Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Q min 18
per 22 min 18 sama dengan P min 16.000 per 14.000 min 16.000. Q min 18 per 4 sama dengan P min 16.000 per min 2.000. 36.000 dikurangi 2.000 Q sama dengan 4P min 64.000. Min 2.000 Q sama dengan 4P min 100.000. Q sama dengan 50 min 0,002P. Jadi, fungsi permintaan dini yaitu Q sama dengan 50 min 0,002P. Jika harga barang 18.000, maka Q sama dengan 50 min 0,002 dikali 18.000 sama dengan 14. Kesimpulan, fungsi penawaran, permintaan, dan harga ekuilibrium memainkan peran penting dalam memahami dan menganalisis dinamika pasar. Mereka adalah konsep dasar dalam ekonomi yang membantu menentukan jumlah barang atau jasa yang akan dipromosi dan diperdagangkan, serta harga jual dan belinya. Dengan mempelajari dan menetapkan fungsi-fungsi ini, para ekonom dapat memperoleh wawasan tentang perilaku pasar, membuat prediksi tentang tren masa depan, dan menilai kesehatan dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini sering dimodelkan menggunakan pasar linier karena menyederhanakan analisis dan memungkinkan perhitungan titik ekuilibrium dengan mudah. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi, permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.